Pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa, di mana komunitas sekolah yaitu organisasi yang dibentuk berdasarkan Permendikbud No. 75 tahun 2016 dengan tugas melakukan penggalangan dana dan memberikan dukungan tenaga pengawasan. Selama 2 pekan terakhir, Ombudsman Sumut sebagai lembaga pemantau penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah menerima sejumlah laporan kekecewaan masyarakat atas pungutan liar di tingkat sekolah. Laporan tersebut terutama dari lingkungan sekolah jajaran Kementerian Agama Sumut, antara lain sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, dan tingkat SMA aliyah. Dalam laporannya, masyarakat kecewa atas berbagai macam pungutan uang masuk sekolah yang cukup besar, mulai 1 hingga 3 juta rupiah. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abiyadi Siregar mengatakan ini melanggar aturan. Oleh karena itu, Ombudsman sudah melakukan komunikasi pada sekolah tersebut. Ada yang sudah mengembalikan hari ini. Lalu di tingkat aliyah sekarang sedang komunikasi. Harapannya adalah bagaimana Kepala Kantor Kementerian Agama dapat memperingatkan hal ini. Dugaan pungutan liar di SMA Negeri 3 Bekasi, Jawa Barat bermula dari unggahan di media sosial. Orang tua siswa diminta membayarkan sumbangan tahunan Rp4.500.000 dan uang sumbangan bulanan Rp300.000 untuk masing-masing siswa. Viralnya unggahan ini mendapatkan sorotan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Di akun media sosialnya, RK menegaskan tidak ada pungutan di sekolah negeri di wilayah Provinsi Jawa Barat kecuali mendapatkan izin tertulis. Tujuan dibentuknya komunitas sekolah yakni meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan oleh sekolah sebagai wadah memadukan keterlibatan masyarakat dalam kemajuan dan perbaikan sekolah seperti wali siswa, kepala sekolah, perwakilan tenaga kependidikan, dan wakil masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, idealisme komunitas sekolah seringkali adanya isu yaitu pungli. Pungli di lingkungan sekolah berdalih sumbangan yang dibebankan kepada wali siswa dengan alasan membiayai program sekolah, pembangunan fasilitas, kegiatan ekskul dengan dana yang tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Padahal ada perbedaan pungli dengan sumbangan. Seperti pungli sifatnya wajib dan mengikat. 2. Jumlahnya sudah ditetapkan oleh pihak sekolah ataupun komite. 3. Jumlah waktu itu sudah ditetapkan misalnya setiap bulan. Dan yang keempat, pungutan ini tidak boleh dilakukan. Adapun sumbangan sifatnya lebih kepada tidak memaksa atau tidak mengikat. Yang kedua, nominalnya itu tidak ditentukan. Jadi setiap wali siswa bisa menyumbang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, tidak ada batasan waktu. Dan yang keempat, sumbangan ini boleh dilakukan tapi melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, tidak boleh dikaitkan dengan kelulusan atau syarat akademik lainnya. Berdasarkan perbandingan di atas, yang disimpulkan bahwa indikasi sekolah yang hendak melakukan pungutan uang dengan sifatnya memaksa kepada siswa disebut pungli. Hal ini tidak boleh dilakukan dan dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Dampak adanya pungli yaitu menciptakan ketidakadilan bagi kalangan ekonomi bawah dengan menambah beban biaya pada wali siswa, tidak adanya akuntabilitas sekolah, manajemen pengelolaan sekolah yang tidak sehat, sampai dengan menghalangi tercapaian tujuan pendidikan. Berdasarkan perbandingan antara pungutan dan sumbangan dapat disimpulkan bahwa ketika sekolah mewajibkan siswa untuk membayar sejumlah uang atau barang secara paksa, maka itu sudah termasuk praktik pungutan liar. Pungli di sekolah tidak hanya melanggar aturan hukum dan merugikan, namun juga menambah beban orang tua, mengurangi keadilan, serta merusak akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Jika dikaji dengan pendekatan manpower approach, semestinya seluruh elemen pendidikan didorong untuk administrasi yang efektif dan transparan. Ini pemenuhan tenaga kerja nasional. Pungli justru menghambat distribusi sumber daya yang adil dan dana pendidikan tidak dimanfaatkan dengan optimal. Solusinya, lakukan pencegahan sejak dini melalui pembinaan tenaga pendidik, pengawasan transparan, penyuluhan hukum, serta kolaborasi lintas sektor, melibatkan pengawasan kepolisian, komite sekolah, dan masyarakat. Upaya ini harus terus didorong agar guru dan sekolah lebih taat hukum, sehingga tercipta keamanan, keadilan, dan ketertiban dalam proses belajar mengajar di lingkungan sekolah.
Sekian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 3, mari bersama mewujudkan sekolah yang transparan, adil dan bebas dari pungli demi masa depan pendidikan yang lebih baik untuk semua. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.